Assalamualaikum, selamat datang kawan-kawan yang sedang membaca. Duduk dulu, ambil secangkir teh hangat kalau bisa. Aku ingin bercerita dari hati tentang sebuah warung kecil di pinggir jalan, Kabupaten Batang. Tentang sate yang dimasak di bawah bayang-bayang hutan dan bunyi gamelan yang bukan berasal dari dunia kita. Warung itu berdiri di tikungan jalan menuju alas roban. Tempat pohon-pohon tua menutup langit seperti atap lapuk, dan kabut turun seperti selimut tipis menjelang senja. Pada siang bolong warung tampak biasa. Meja kayu 7 buah, kursi lipat yang sudah lecet, beberapa kipas angin reot menggantung. Tapi ketika matahari mulai merunduk, ada sesuatu yang berubah. Suara gamelan halus, lambat, seperti datang dari jauh, di antara pepohonan menggulung ke arah warung. Suara itu seolah-olah menuntun orang untuk berhenti, turun dari motor, dan duduk memesan satu tusuk sate kambing. Pemilik warung bernama Pak Mulyo, lelaki separuh baya dengan tangan cekal dan wajah yang tampak lelah namun ramah. Ia mewarisi warung itu dari ayahnya yang dulu juga menjaganya. Orang-orang kampung memanggilnya Pak Mulyo Sate Gending karena gamelan selalu terdengar saat sate itu matang. Ia memasak dengan sabar, arang yang tak banyak, bumbu yang sederhana, daging kambing empuk yang dimarinasi semalaman, dengan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun. Aroma sate dari warung itu manis, harum, menggoda, bisa membuat pengendara yang sedang lelah menepi, padahal jalan itu terkenal berbahaya. Malam itu, angin sungguh terasa berbeda. Kabut merayap dari hutan, seperti napas yang tak ingin putus. Seorang pemuda dengan jaket basah hujan tiba-tiba menyerobot masuk. Tubuhnya menggigit. Ia duduk di pojok, menunduk, seperti orang yang menyimpan rahasia. "Ibu, satu porsi sate kambing?" "Ya, banyak sambal," katanya pelan pada seorang perempuan yang membantu di dapur. Perempuan itu, Mbok Sari, menoleh. "Sabar Kang, biar matang. Jangan lama-lama di jalan. Tadi ada kecelakaan di tikungan lampu merah." Suasana jadi berat. Di telepon genggam satu meja, video singkat terputar, motor terpelanting, helai baju tergulung, lampu rem yang berkedip aneh. Orang-orang yang duduk di warung menatap bergantian, bisik-bisik mulai terdengar. Seorang bapak tua mengusap jidatnya. "Kena lagi ya, tikungan itu memang bikin ngeri sejak 2 bulan lalu," gumam seorang pemuda yang biasa nongkrong di sana. "Kecelakaan, nemenin sate, enak terus." "Aneh Mulyo, kamu gak ngerasa?" tanya seorang ibu parubaya sambil meniru canda, tapi matanya kosong. Mulyo menyekat tangannya pada celemek yang sudah berminyak. Ia menatap ke arah hutan, di mana sebagian dari bunyi gamelan mulai menyelip. Lebih dekat, seperti seseorang sedang menyusun lagu. Ia tidak berkata banyak. Senyum tipisnya tetap terjaga, tapi di dalam dadanya sesuatu menegang. Ada warisan yang tak bisa ia sebut dengan kata-kata. Ada cerita lama tentang pesugihan yang berbisik di malam-malam, di mana gamelan menyapa. "Jangan percaya gosip," ujarnya. Akhirnya, suaranya rendah. "Sate sini biasa saja. Yang bikin ramai itu orang-orang yang kebetulan lewat. Kecelakaan, jalan licin, lampu redup, manusia kan lalai." Seorang anak muda yang baru datang menimpali. "Tapi kenapa tiap orang bilang semakin enak sate, semakin banyak kecelakaan?" Ia menatap piring sate yang sudah menunggu. Intrik dan takut bercampur di matanya. Di sela-tanya itu, gamelan terdengar lagi lebih kuat, seolah satu gamelan berpadu dengan gamelan lainnya. Kali ini, iramanya seperti tarian, tetapi ada celah di antara nada-nada itu yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang yang biasanya riuh malah terdiam. Mbok Sari menaruh piring di depan pemandangan, tapi tangannya gemetar. Seorang pelanggan lama, Pak Hadi, menepuk meja. "Sudahlah, jangan dibawa ke hal-hal mistis, kita makan saja." Namun, malam itu kisah kecelakaan tak berhenti di mulut. Seorang perempuan parubaya yang baru saja menatap layar ponselnya, menutupnya dengan tangan gemetar. "Itu sopir truk yang tadi siang lewat. Ia bilang dia merasa ada seorang anak berdiri di tengah jalan, baru saja tiba-tiba remblong. Ia bilang, sebelum itu, dia kebetulan mencium aroma sate dari jalan." "Kenapa sampai ada yang bilang aroma bisa
mempengaruhi. Ini. Mulyo menyuapkan seporsi sate ke piring pemuda yang basah kehujanan. Tangannya bergerak seperti mesin. Otot-otot yang terbiasa menyiapkan sate sejak kecil. Dalam hatinya, ia mengingat cerita lama dari ayahnya tentang sebuah perjanjian yang dibuat nenek moyangnya di ujung hutan. Tentang arwah penguasa jalan yang meminta persembahan agar selamat melewati jalan itu. Ayahnya tak pernah bercerita banyak. Hanya bilang agar hutan dan nikmatnya tidak dipanggil dengan sembarangan. Tapi dengar-dengar, dulu ada yang bernegosiasi dengan cara lain. Sate dibuat lebih enak, undangan arwah dialirkan lewat aromadan. Imbalannya, keselamatan yang berbayar di sudut warung. Dua anak muda bertengkar pelan, satu ingin pulang cepat, yang lain ingin makan lebih banyak. Mereka berebut sate seperti akan makan selamanya. Tenang, santai, nanti kita pulang bareng, kata salah satu, tapi matanya tetap melirik ke arah jalan. Langit semakin gelap, dan dengan gelap tadi suara gamelan berubah. Tidak lagi melodis dan menenangkan, melainkan berputar-putar seperti jam tua yang rusak. Di antara dentingan itu, terdengar dentang yang mirip ketukan pada pintu, ketukan yang bukan dari dunia manusia. Seperti ada yang mengetuk agar warung tetap buka, agar sate tetap dipanggang, agar orang terus datang dan duduk. Di luar, sebuah motor terhenti mendadak. Seorang pengendara menepuk dada, tampak kebingungan. Matanya kosong, seperti baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Ia melangkah masuk, tersandar pada kursi, dan dengan suara gemetar bisik, "Aku hampir jatuh ke jurang. Aku sempat cium bau sate, lalu menengok ada cahaya di tepi pohon. Lalu remku tak mau." Suasana hening, semua menatap pengendara. Itu, piring sate di meja tampak tak lagi manis. Ada rasa getir yang tiba-tiba menusuk. Mulyo menunduk, menatap kobaran arang. Ia ingat janji yang tak pernah dituliskan. Menjaga warung, menjaga resep, menjaga hadap hutan, tetapi hatinya berat menimbang antara warisan dan nurani. Ia tahu, warung ini membawa makan untuk banyak keluarga, tetapi ia juga tahu ada harga yang mesti dibayar oleh orang lain di jalanan. Bunyi gamelan semakin dekat sampai hampir sikonakan. Ada yang memainkan genta di depan pintu. Seorang anak kecil yang biasanya tidak takut dengan apapun menatap ke arah hutan dan berkata, suara kecilnya putus-putus, gendinya sedih, "Bu, kayak minta sesuatu." Mbok Sari mengusap kepala anak itu pelan. "Hus, nak, kita makan dulu, jangan dengar yang aneh-aneh." Tetapi di dalam pikiran Pak Mulyo, pertanyaan lebih berat bergema. Apa yang mereka panggang sebenarnya? Dan sampai kapan aroma itu akan membawa orang ke tikungan maut? Ia menatap ke arah hutan, ke deretan pohon yang muram, lalu menutup mata sejenak. Ada sebuah keputusan yang ia tahu mungkin harus diambil, tapi keputusan itu akan membawa konsekuensi yang belum pernah ia bayangkan. Lampu warung berkedip. Di luar, motor-motor masih lewat. Beberapa menepi, beberapa hanya melintas. Dari dalam hutan, gamelan terus berdentang seolah menunggu jawaban. Malam mulai merambat lebih dalam. Lampu warung bergoyang pelan tertiup angin, seolah siap padam kapan saja. Kabut yang tadi hanya di ujung jalan, kini perlahan mendekat, menyelimuti teras warung. Suara gamelan yang sedari tadi terdengar samar, kini menjadi jelas, bukan lagi seperti berasal dari kejauhan, melainkan seolah dimainkan tepat di belakang dinding warung. Dentingannya tidak harmonis. Ada nada yang seperti bergesekan, memaksa telinga untuk mendengarkan meskipun hati menolak. Suara bonang berdenting pelan, kemudian jender, dan setelahnya kendang pelan. Teratur, seperti mengatur napas orang yang mendengarnya. Pak Mulyo akhirnya berdiri. Sorot matanya berbedas, seperti seseorang yang sudah lama menghindari sesuatu, tetapi tahu ia tak bisa lari selamanya. Ia berjalan ke belakang warung, melewati tirai kain batik yang sudah pudar. Di sana hanya ada tong air, kayu bakar cadangan, dan jalan kecil menuju Semak Simek yang menuju ke batas alas roban. Namun, malam itu ada sesuatu yang berubah. Sebuah cahaya merah redup tampak di antara pepohonan. Cahaya itu tidak berkedip seperti lampu kendaraan, tidak juga seperti obor. Cahaya itu seperti bara arang, tapi hidup, berpendak, seolah ada sesuatu yang sedang berjalan dan membawanya
Mbok Sari yang mengikuti dari belakang memegang lengan Pak Mulyo. Hak, oh diteras ke orang makan masih banyak. Mereka bisa dengar. Pak Mulyo menjawab lirih. Seakan suara kecilnya bisa mengusir suara gamelan. Sudah waktunya Sari, aku harus bicara. Mbok Sari menggeleng keras. Panjenengan wis ngerti akibat yang dulu yang dialami bapakmu, jangan ulangi. Mulyo menarik napas panjang, lalu berkata pelan, hampir seperti doa yang dikatakan dengan pasrah. Kalau aku diam, makin banyak yang mati. Kalau aku terima, aku ikut jadi bagian dari perjanjiannya. Sementara itu, di hadapan, percakapan para pelanggan mulai berubah dari tawa gugup menjadi ketakutan. Salah seorang pengunjung, sopir truk bertubuh besar, tiba-tiba berdiri dan berkata, suaranya bergetar. Kenapa gamelan makin keras? Di luar nggak ada apa-apa kan? Pemuda berjaket basah yang pertama kali datang hanya menunduk, tangannya menggenggam tusuk sate seperti senjata. Aku pernah dengar suara ini, katanya. Talan, waktu kecil aku lewat sini, di dalam mobil, bapakku bilang, kalau gamelan terdengar jelas, berarti ada yang keluar. Semua orang menoleh. Keluar apa? Tanya seorang mahasiswa yang mencoba tetap rasional. Pemuda itu menelan ludah. Dulu orang-orang bilang penjaga alas roban bukan hanya satu. Ada yang suka suara gamelan, ada yang menuntut upeti, ada yang menyamar sebagai manusia. Hening panjang mengikuti kata terakhirnya. Di belakang warung, Pak Mulyo sudah berada di dekat batas hutan. Gamelan kini terdengar seolah dimainkan tepat di depan wajahnya. Semak-semak bergerak pelan, seperti seseorang berjalan keluar. Kemudian suara itu terdengar. Bukan suara gamelan melainkan suara seorang lelaki. Lembut, tenang, namun terlalu dalam untuk disebut suara manusia biasa. Mulyo. Pak Mulyo menutup mata. Aku tidak mau lanjut. Perjanjiannya cukup sampai di sini. Sunyi sejenak. Lalu suara itu tertawa pelan, dingin, menusuk. Bukan kamu yang memulai. Kamu hanya meneruskan, dan kamu tahu, perjanjian itu bukan milik satu orang, tapi milik garis darah. Hentikan. Suara Mulyo pecah. Semakin enak sate itu, semakin banyak yang memberi jalan. Suara itu bergema, seolah diucapkan banyak mulut sekaligus. Pak Mulyo mundur selangkah. Aku tidak mau korban lagi. Aku ingin putuskan ini. Cahaya merah itu bergerak semakin dekat. Dari balik semak, terlihat bayangan tinggi lebih tinggi dari manusia biasa. Bahunya lebar, kepalanya condong ke depan, seperti sedang mengintip. Namun yang paling jelas adalah matanya merah, membara, seperti bara arang yang belum padam. Jika kau ingin menghentikan perjanjian, suara itu semakin rendah, maka tumbalnya harus sebanding. Mulyo menelan ketakutan tetapi tetap berkata, ambil aku. Suara itu berhenti. Gamelan berhenti, bahkan angin seolah berhenti bergerak. Kemudian makhluk itu menjawab pelan-pelan, namun setiap kata terasa berat. Kamu? Ia tertawa kembali. Kali ini lebih keras, membuat daun-daun gemetar. Kamu bukan harga terakhir. Pak Mulyo terdiam, tubuhnya melemas. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Makhluk itu menunjuk ke arah warung. Tumbal terakhir bukan nyawamu, tapi tempat itu. Semua yang makan, semua yang pernah menikmati aroma sate, semua yang pernah kembali ke warung itu, meski hanya satu kali, mereka sudah terdaftar. Mulyo menutup mulutnya dengan kedua tangan, hatinya pecah. Aku tak mau. Mereka tak tahu apa-apa. Makhluk itu menjawab tanpa emosi. Itulah pesugihan. Tak ada yang menerima tanpa membayar. Tiba-tiba, dari dalam warung terdengar suara piring jatuh. Beberapa pelanggan berdiri. Lampu berkedip-kedip. Bau sate yang semula wangi, kini berubah lebih tajam. Lebih aneh, seperti bau darah yang baru menguap dari tanah panas. Seseorang berteriak, ada bayangan di luar jendela. Tingginya bukan manusia. Pemuda berjaket basah mendekap dirinya sendiri. Pak Mulyo, itu bukan suara biasa. Itu upacara pemanggilan. Itu gamelan untuk pesta. Di luar, suara kendang berdegup seperti jantung raksasa. Duk, 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 dan kimut. Suara itu berkata suara yang kini bisa didengar semua orang. Dari luar dan dalam warung. Wis waktu, sudah waktunya.
Pak Mulyo kembali menatap hutan, lalu warung, lalu langit gelap. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di kepalanya satu kalimat terucap lirih. Jika ini memang harus berakhir, maka aku akan menjadi orang yang berdiri paling depan. Ia mengepalkan tangan gemetar, namun mantap. Dan malam pun seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Warung itu kini seperti makhluk hidup, bukan lagi sekadar tempat makan, bukan sekadar dapur dan meja kayu. Malam itu, tiap paku, tiap kayu, tiap sudut ruang seolah memiliki mata mengawasi. Menunggu, suara gamelan yang sebelumnya berasal dari luar, kini terdengar dari dalam, pelan, berulang, seolah menuntut seseorang untuk mengikuti irama itu. Dan orang-orang yang sedang makan di warung mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi lebih panas, bau sate makin menyengat, dan suara gamelan membuat pikiran seperti terseret pada kedalaman yang tidak terlihat. Pak Hadi, pelanggan setia, tiba-tiba berdiri sambil memegangi kepalanya. Aku dengar ada yang bisik di telingaku, katanya terbata-bata. Mbok Sari segera menghampirinya. Pak, tenang, tarik napas. Namun Pak Hadi menoleh dan matanya kosong. Bibirnya bergerak pelan, tetapi kata-kata yang keluar bukan bahasa yang mereka pahami, yang terdengar hanya mantra, serupa nyanyian Jawa kuno, berat dan bergetar. Dumadya, Dumadya, sing teka, wis kadapta. Muncullah. Yang datang sudah tercatat. Orang-orang mulai panik. Seorang ibu menggenggam tangan anaknya aratorat dan mencoba bangkit. Tetapi kaki mereka tiba-tiba berasa akan lantai warung menahan mereka. Pemuda berjaket basah menatap pintu dan berbisik, "Kenapa? Kenapa pintunya seperti jauh sekali?" Harhat, pintu itu hanya 3 langkah dari tempatnya duduk. Lampu kembali berkedip, kali ini lebih keras. Seperti bola lampu dipukul dari dalam. Satu bola lampu pecah dan kaca berjatuhan, membuat pengunjung berteriak. Namun gamelan tetap berjalan, seolah kejadian itu hanyalah bagian dari pertunjukan. Pak Mulyo yang masih di luar warung memegang dadanya. Nafasnya memburu, bukan karena takut tapi karena perjanjian itu mulai bereaksi. Ia merasa ada sesuatu yang menekan jantungnya, meminta keputusan. Dari balik pepohonan, makhluk besar bermata merah itu masih berdiri, seperti bayangan yang menunggu. Suara itu kembali berbicara, kini hanya terdengar oleh Mulyo. "Pilih, Mulyo, apa yang harus kupilih?" seru Mulyo putus asa. "Biarkan semua berjalan seperti yang diwariskan ayahmu." Suara itu mendengung pelan. "Dan warungmu akan tetap ramai." Atau ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan nada dingin yang menusuk. "Putus perjanjian sekarang. Tapi jika kau memilih itu, semua yang sudah terikat harus bayar." "Tidak," Mulyo menjerit. "Mereka tidak bersalah." Makhluk itu menyeringai, atau mungkin itu hanya ilusi cahaya merah yang bergerak. Kesepakatan tidak pernah mengenal kata bersalah. Di dalam warung, keadaan makin kacau. Beberapa pelanggan mulai menangis. Ada yang berdoa keras-keras, ada yang memanggil nama orang tua mereka, bahkan ada yang memaksakan diri, berdiri, dan berlari ke pintu. Namun, saat menyentuh gagang pintu, tubuhnya terpental seperti disambar sesuatu. Pintu itu menutup sendiri, kencang, dan suara gamelan berubah. Kini bukan lagi suara halus, bukan suara lembut, tapi suara perayaan. Seperti pesta yang sudah menunggu terlalu lama. Seperti upacara penyambutan. Tumbal, pemuda berjaket basah, wajahnya pucat, berusaha mengendalikan napas. "Pak Mulyo." "Di mana, Pak Mulyo?" katanya panik. Mahasiswa yang tadi mencoba logis, kini kehilangan kata. Dia keluar barusan. "Tapi kenapa gamelan sekarang di sini? Siapa yang?" Suara lain memotong kalimatnya. Suara piring bergerak sendiri. Semua mata menoleh. Di meja tengah piring, sate yang sudah kosong mulai bergerak pelan. Tusukan bambu yang masih tersisa berdiri satu persatu, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Tusukan-tusukan itu berderet rapi, membentuk pola seperti angka Jawa kuno. Pemuda itu berbisik, Kui ora acak." "Bu, itu bukan acak." Anak kecil yang tadi bersama ibunya membaca pola itu dengan pelan, walau ia seharusnya tidak tahu. "Wong wis tekan, dudu panganane,
sing dipangan, nanging sing mangan, sing dipundhut. Ibu itu langsung memeluk anaknya erat-erat. Mahasiswa mengulang dengan suara hampir tidak terdengar. Yang datang sudah tiba. Bukan makanannya yang dimakan, tapi yang makan akan diambil. Dan tepat setelah kalimat itu selesai, terdengar semua tusuk sate jatuh bersamaan celak, klak, klak. Seperti aba-aba dimulainya sebuah ritual. Pak Mulyo akhirnya kembali memasuki warung. Pandangannya bukan lagi seperti tadi. Ada beban besar di wajahnya, campuran penyesalan dan niat terakhir. Dengan suara serak ia berkata, "Semua orang, dengarkan aku." Semua berhenti bergerak. Bahkan gamelan pelan mereda seolah memberi panggung. "Aku bukan tukang sate biasa." Suara itu pecah di tenggorokannya. Warung ini sudah terikat sejak lama. Setiap sate yang makin enak, ada nyawa yang jadi bayarannya. Seseorang berteriak, "Kenapa kau tidak pernah bilang?" Pak Mulyo menutup mata. Aku mencoba menghentikannya, tapi makin aku tolak, makin besar harga yang diminta. Ia menatap semua orang satu persatu. Dan malam ini, waktunya sudah tiba. Beberapa orang mulai menjerit. Namun sebelum ada yang sempat berlari, suara gamelan berubah menjadi suara gong besar. Sekali, dentang, listrik padam, warung jatuh ke dalam gelap total. Dan di kegelapan itu, suara langkah pelan terdengar masuk. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Seolah ada barisan yang datang. Seolah seseorang atau sesuatu telah membuka pintu dunia lain. Mulyo menarik napas dalam-dalam. Dan dengan suara hampir seperti bisikan, ia berkata, "Ritual sudah dimulai." Kegelapan menelan seluruh ruangan. Tidak ada cahaya. Tidak ada pijar api dari arang sate. Tidak ada pantulan lampu motor dari luar. Semua seperti diputus, sengaja. Namun satu suara tetap hidup, gending. Itu bukan lagi gamelan yang lembut seperti panggilan, tapi seperti perintah. Nada-nadanya berat, ritmenya lambat, namun pasti seolah setiap denting menghapus jarak antara dunia manusia dan dunia tempat arwah menunggu. Di tengah gelap itu, terdengar suara seseorang terengah-engah. Pak Mulyo, apa yang terjadi?" Suara itu pecah, penuh takut. Pak Mulyo menarik napas pelan, mencoba menenangkan suaranya, meski wajahnya tak terlihat. "Kita tidak sedang sendirian lagi." Beberapa orang mulai menangis. Ada yang merapal doa, ada yang memanggil nama Tuhan sambil memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Suara langkah kembali terdengar. KRA, KRA, KRA. Seperti ada yang berjalan di lantai kayu, warung. Tetapi langkah itu bukan langkah manusia. Terlalu berat, terlalu lambat, dan jaraknya seperti bara bauba. Seolah makhluk itu bergerak bukan dengan tubuh, tapi dengan bayangan. Seorang pemuda nekat menjerit, "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Namun selanjutnya suara lain muncul. Bukan langkah, bukan gamelan, tapi suara seperti angin berbicara. Pelan, serak, seperti nama yang dicicipi sebelum disebut. "Hadi." Suara itu menyebut nama dengan nada panjang, seperti memanggil seseorang yang sudah lama ditunggu. Hadi yang tadi keras kepala, langsung mematung. Tidak ada yang bergerak. Lalu suara itu memanggil lagi lebih jelas. "Hadi." Pak Hadi mulai gemetar. "Tidak, bukan aku, bukan aku." Ia berbisik berkali-kali. Pemuda berjaket basah mencoba menariknya menjauh dari tengah ruangan. "Ayo Pak, jangan diam di situ." Namun saat tangan pemuda itu menyentuh lengannya, tangan itu terbakar dingin seperti menyentuh es kering. Pemuda itu langsung menjerit dan melepaskan sentuhan. Pak Hadi berdiri sendiri, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Siala tubuhnya, bukan miliknya lagi. Lalu dari sudut ruangan yang gelap dua cahaya merah muncul, dua mata tinggi, diam, mengawasi. Mata itu bergerak pelan mendekati Pak Hadi. Lutut Pak Hadi goyah. "Aku belum siap. Aku tidak pernah minta ini. Aku namun di tempat ini, permohonan tidak punya tempat." Suara memanggil terakhir kali, "Hadi." Dan dalam sekejap gelap itu bergerak. Ada suara seperti kain tersapu. Lalu sesuatu menerjang Pak Hadi. Tidak ada jeritan panjang, hanya satu suara, "CKK." Lalu hening.
Ketika lampu gantung berkedip hidup, sesaat semua melihatnya. Kursi tempat Pak Hadi berdiri sudah kosong. Tusuk sate di mejanya tegak seperti jarum upacara. Piringnya bersih tak berjejak. Seolah ia tidak pernah ada siala hanya pembayaran. Histeria meledak. Seorang perempuan berlari ke pintu dan menghantamnya Bero Lenguling dengan tangan berdarah. Buka, buka, pintunya Pintu tidak bergerak 1 milimeter pun. Seorang bapak lainnya mencoba memecahkan jendela namun kaca itu tidak pecah. Bahkan setelah dihantam kursi, mahasiswa yang sejak awal mencoba berpikir tenang kini bersimpuh di sudut ruangan sambil menutup telinga. Aku tidak mau dengar. Namun suara itu terus memanggil, pelan, dalam, seperti datang dari dalam kepala setiap orang. Sari, Mbok Sari langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya lunglai bersandar di meja, tidak ada yang bisa menyembunyikan ketakutan di wajahnya. Mulyo, bisiknya. Suaranya hampir hilang. Aku ora kuat maneh. Aku tak kuat lagi. Pak Mulyo melangkah ke arahnya. Tapi sebelum ia bisa mendekat, suara itu memanggil lagi lebih keras. Sorry. Mbok Sari menatap ke arah sumber suara padahal tidak ada apapun di sana kecuali kegelapan. Air mata jatuh dari sudut matanya. Aku wes ngladeni koe puluhan tahun. Aku sudah melayani kalian puluhan tahun. Apa durung cukup? Gamelan menjawab dengan nada pujian. Seolah ia bukan korban, tapi persembahan kehormatan. Tiba-tiba, tubuh Mbok Sari seperti diangkat oleh kekuatan tak terlihat. Kakinya menggantung beberapa sentimeter dari lantai. Beberapa orang menjerit. Pemuda berjaket basah menunduk dan menutup mata, tetapi telinganya tetap mendengar. Sari tidak meronta, tidak melawan. Ia hanya menatap Mulyo dengan senyum yang bukan senyum manusia, Pak. Katanya, warung iki ora tahu dari duekmu. Warung ini tidak pernah menjadi milikmu. Kemudian dengan satu suara keras seperti tulang dipelintir, KRAK tubuh Sari menghilang. Tidak jatuh, tidak terseret, menghilang, seperti debu yang ditiup keluar dari dunia, sunyi, bahkan gamelan berhenti, yang tersisa hanya napas ketakutan, isak tangis, dan gemetar langkah para korban yang tersisa. Pak Mulyo berdiri di tengah ruangan, wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan seluruh darah dalam tubuhnya, tangannya mengepal, kemudian ia berkata pelan namun tegas, cukup. Suara dari kegelapan menjawab dalam bahasa yang tak lagi manusia. Durung. Isi, ana jeneng sing. Durung dicupuk. Belum. Masih ada nama yang belum diambil. Pak Mulyo menatap gelap itu tidak lagi dengan takut tapi dengan murka yang dalam. Kalau begitu, ujarnya. Napasnya memburu. Mulai sekarang, aku melawan. Suara itu tertawa. Dan gamelan kembali berbunyi, lebih cepat, lebih seolah ritual telah memasuki bagian terakhirnya. Angin malam itu terasa berbeda, bukan sekadar dingin, tapi seperti udara yang pernah lewat dari liang kubur basah. Dingin, dan penuh bisikan yang tak terlihat. Lampu warung sate gending malam itu padam hidup seakan bernapas sendiri. Mbah Jino duduk bersila di belakang warung, di hadapan sesajen lama yang mulai rusak bentuknya. Di belakangnya, hutan alas roban gelap pekat, dan di antara pepohonan, terdengar samar musik gamelan pelan. Tapi nyata, dentingannya tidak seperti musik manusia. Perlahan, semakin keras, seakan berjalan mendekat. Usman menelan ludah, berkali mengusap tengkuknya, yang entah kenapa terasa terbakar dingin. Apakah malam ini waktunya, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Kino tidak langsung menjawab. Ia hanya menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, Kowe wis nolak persembahan. Iki dudu pilihan maneh man. Iki hukuman. Aku sudah menolak tumbal. Ini bukan pilihan lagi, ini hukuman. Usman mengepalkan tangan. Ia tidak berniat menyakiti siapapun. Ia hanya ingin meneruskan usaha sang ayah, bukan meneruskan kutukannya. Tapi sejak ia menolak ritual tumbal terakhir, kecelakaan di jalur itu semakin sering terjadi. Terakhir, bahkan satu bus pariwisata terguling.
dan para saksi bilang suara gamelan memenuhi jalan sebelum tragedi terjadi. Malam itu, warung sedang penuh. Sopir-sopir truk, pegawai perjalanan malam, anak muda yang pulang dari perjalanan, semua terlihat menikmati sate seperti biasa. Mereka tertawa, berbicara, menikmati hangatnya sambal kacang dan aroma bakaran. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu bukan sembarang malam. Gamelan terdengar lagi. Kali ini jelas, sangat jelas, bukan dari hutan, tapi dari belakang warung. Beberapa pelanggan saling menatap. Salah satu sopir berkata sambil tertawa kecil, "Wah, gending siapa itu? Ada hajatan tengah malam, hehehe." Namun tawa itu berhenti ketika seluruh lampu warung padam seketika. Gelap total, hanya suara gamelan menggema. Semakin keras, semakin cepat, semakin tidak manusiawi. Cang, dung, ting, ting, bram, braam. Para pelanggan mulai panik. "Mas, ini mati lampu ya, kenapa musiknya makin keras? Ada apa ini?" Usman buru-buru membawa senter kecil dari dapur. Tapi tangannya gemetar, nafasnya sesak, jantungnya memukul tulang rusuk, seperti ingin keluar. Di luar, wareng, kabut turun mendadak, pekat dan tebal seperti susu basi. Kabut itu bukan kabut biasa, ia bergerak seperti makhluk hidup, merayap, mengelilingi, menutup jalan pulang. Salah satu pelanggan mencoba berlari keluar namun menjerit begitu kabut menyentuh wajahnya. Jeritannya bukan jeritan manusia lagi, melainkan jeritan arwah yang diseret paksa. Usman tak tahan lagi. Ia bangkit berdiri, berteriak sekeras mungkin, "Berhenti, cukup, aku tidak mau tumbal lagi. Aku akan tutup warung ini." Namun suara gamelan justru semakin menggila, berubah seperti suara ribuan tulang yang dipukul bersamaan. Tiba-tiba, dari ujung kabut, muncul sosok, kepalanya tertutup kain hitam, tubuhnya tinggi, kurus, seperti tulang yang dibalut kulit kering. Tangan kirinya memegang kentongan kayu, tangan kanannya membawa pisau sembelih kambing. Suaranya berat, serak, namun jelas. "Warung iki ora diciptakno kanggo ditutup, nanging kanggo menebus keseimbangan." Warung ini tidak dibuat untuk ditutup, tapi untuk menjaga keseimbangan. Para pelanggan mulai menangis, berdoa, memeluk satu sama lain. Mbah Gino berdiri perlahan dan menunduk hormat pada sosok itu. "Gusti, kulo nyuwun ampun. Cucu kulo boten kersa nerusaken cara niki. Tuan, saya memohon ampun. Cucu saya tidak ingin meneruskan cara ini." Sosok itu menoleh pelan ke arah Mbah Gino. "Panjenengan dudu sing dadi keputusan. Gusti, Alas Roban wis milih. Engkau bukan penentu. Penguasa Alas Roban sudah menentukan." Mbah Gino gemetar, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Lalu tumbalnya siapa?" Sosok itu mengangkat kentongan kayu, lalu mengetuknya perlahan. Tok, tok, tok. Lalu ia berkata lirih, namun membuat seluruh ruangan membeku. "Warung iki, lan kabeh nyawaneng jeron. Warung ini, dan semua yang ada di dalamnya." Kabut menutup pintu, gamelan mencapai puncaknya. Jeritan muncul dari segala arah. Pemandangan berubah, kacau bayangan menari di udara. Meja terbalik, sate terlempar, manusia berlari tanpa arah. Namun kaki mereka tidak bergerak dari lantai, seolah tanah menahan mereka. Usman memeluk dadanya, air matanya jatuh deras. "Kalau memang ini akhirnya, aku hanya ingin tanya satu hal." Ia menatap sosok bertudung hitam itu. "Kenapa harus kami?" Sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia menjawab dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. "Sebab kalian makan dari jalannya." Dan pada detik terakhir sebelum semuanya gelap, gamelan berhenti. Tidak perlahan tapi seketika, seolah tangannya memainkannya terputus. Lalu, hening, sunyi, tak ada suara manusia, tak ada suara hewan, tak ada apapun. Hanya hembusan angin Alas Roban membawa bau sate yang belum sempat dingin. Warung sate gending masih berdiri hingga kini, tapi pintunya terkunci. Tidak pernah ada yang membukanya lagi. Namun, beberapa pengendara malam bersumpah, kadang sekitar jam 12 malam ke atas mereka
bisa melihat cahaya lampu kuning dari dalam warung, dan aroma sate kambing paling enak se-Jawa Tengah. Tapi mereka tahu satu hal, siapapun yang berhenti tidak akan pernah pulang. Alas roban dini hari itu kembali sunyi, tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang terasa seperti ribuan mata mengawasi dari balik pepohonan. Kabut yang tadi menelan warung perlahan menghilang, namun bau sate terbakar dan aroma darah masih menggantung. Di udara, jalanan raya di depan warung terlihat biasa saja. Mobil lewat, truk melintas. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang melihat apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Seolah dunia dibagi menjadi dua, yang hidup di luar dan yang terjebak di dalam. Di dalam warung, waktu seperti berhenti. Lampunya kembali menyala, tapi cahayanya redup seolah berasal dari lampu minyak zaman dulu. Piring-piring yang tadi berserakan, kini tertata rapi kembali di meja. Gelas berisi teh panas mengepul lagi, seperti baru diseduh. Namun orang-orang yang duduk di meja itu bukan lagi manusia sepenuhnya. Mereka diam, membeku, mata terbuka menatap kosong ke depan, seolah sedang menunggu seseorang memberi perintah. Usman berdiri di tengah ruangan, tubuhnya lunglai, tetapi hatinya belum mati. Nafasnya berat, tangan gemetar, namun matanya penuh air mata dan perlawanan. "Mbah," suaranya serak, hampir tak terdengar. Mbah Jino yang awalnya duduk bersila di lantai kini terlihat berbeda. Matanya sayu, tubuhnya membungkuk, dan wajahnya tampak seperti menua bertahan-tahan dalam hitungan menit. Ia menjawab pelan, "Man, wis entek, iki garis sing ora bisa kowe lawan. Man sudah habis, ini garis nasib yang tak bisa kau lawan." Usman menggeleng. Tidak, hatinya berontak. Kalau Tuhan menciptakan jalan keluar, pasti ada jalan kembali. Mbah Jino menatap cucunya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak bahagia, tapi pasrah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan dosa. "Yen pancen kowe tetep pengen balik, ana siji cara. Kalau kau bener-bener ingin bebas, ada satu cara." Usman mendekat cepat, matanya menyala dengan harapan yang hampir mati. "Caranya apa, Mbah?" Mbah Jino menunduk, suaranya pelan, lirih, berat seperti membawa seluruh beban dosa keluarga. "Itu, kowe kudu nutup gerbang sing membuka ritual iki." Usman terdiam. "Gerbang?" Mbah Jino menunjuk keluar, ke arah hutan gelap. "Pintu gamelan, pintu sing ngubung ke jagat manungso karo jagat sing jaluk tumbal." Pintu gamelan, pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang meminta tumbal napas. Usman tek sendaj. "Aku harus masuk hutan itu?" Mbah Gino mengangguk. "Tapi ojo dewean. Tapi jangan sendiri." Sebelum ia selesai bicara, salah satu pelanggan yang tadi membeku perlahan berdiri. Tubuhnya kaku, lehernya berderak ketika ia memutar kepala ke arah Usman. Senyum aneh merayap di wajahnya. "Aku ikut." Lalu yang lain menyusul satu persatu, 12 orang. Mereka berdiri dalam diam dengan mata kosong dan senyum menggantung seperti topeng. Usman menelan ludah. Tubuhnya ingin kabur, tapi kakinya menolak bergerak. Sosok bertudung hitam itu muncul lagi dari sudut ruangan, kali ini tanpa gamelan. Ia berbicara lirih, namun setiap kata seperti mengetuk tulang rusuk. "Gerbang sudah menunggu. Barang siapa yang masuk, tidak akan kembali sama." Lalu, pintu warung terbuka pelan. Bukan seperti pintu biasa, melainkan seperti ada tangan besar yang tak terlihat menariknya. Udara dingin menyapu masuk. Kabut tipis merayap di lantai. Suara gamelan terdengar lagi pelan, berat, dan semakin dekat. Cang, dang, cang, dung. Usman maju satu langkah, lalu berhenti. Tangannya mengepal. "Bah, kalau aku tidak kembali, jangan biarkan warung ini buka lagi." Mbah Gino memejamkan mata. Air matanya jatuh. "Kulo nyuwun pangapunten, aku minta maaf, Man." Usman menarik napas panjang, mungkin napas terakhir sebagai manusia. Norma lalu melangkah keluar. Para pelanggan mengikuti di belakangnya, seperti arak-arakan mayat hidup. Sosok bertudung gelap berjalan paling depan, membawa kentongan dan pisau. Sembelih. Tujuan mereka,
Hutan alas roban. Semakin masuk, semakin gelap, semakin sunyi. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada kehidupan. Hanya suara gamelan yang memandu. Cang, bram, ting, dung. Setelah hampir 15 menit berjalan, mereka sampai di sebuah tempat, sebuah panggung kayu tua. Di atasnya, ada seperangkat gamelan tua berlumut. Tapi, yang membuat Usman membeku adalah, gamelan itu memainkan dirinya sendiri. Tidak ada pemain. Namun, bilah gong, bonang, dan jender bergerak seolah dimainkan oleh tangan tak kasat mata. Sosok bertudung hitam berhenti, lalu berkata, "Ini gerbangnya Usman." Melangkah maju. Namun sebelum ia menyentuh gamelan itu, sesuatu mengguncang tanah. Boom, boom, boom. Seperti ada sesuatu raksasa berjalan di bawah bumi. Para pelanggan mulai bergetar. Wajah mereka berubah pucat keabu-abuan. Dari balik pepohonan muncul bayangan besar, tinggi seperti pohon, bertanduk, matanya merah menyala. Wajahnya bukan wajah hewan, bukan wajah manusia, melainkan wajah ratusan wajah menyatu dan menjerit bersamaan. Itu bukan makhluk, itu penunggu jalur. Suara gamelan berhenti, dan suara itu berbicara dengan ribuan suara dalam satu. Siapa yang menentang perjanjian? Usman memejamkan mata. Tangannya menyentuh gong, dan ia berbisik dengan suara pecah. "Aku." Gong bergetar, tanah bergetar, kabut meledak ke udara, dan seluruh hutan dipenuhi jeritan. Jeritan manusia dan arwah bergulung menjadi satu dalam sekejap. Semua gelap. Ketika Usman membuka mata, ia berdiri di depan warung. Sunyi, kosong, pintu tertutup rapat. Tidak ada pelanggan, tidak ada Mbah Gino, tidak ada gamelan, hanya dirinya. Dan angin yang berhembus pelan membawa suara samar, tumbal terakhir telah dipilih. Usman tersenyum kecil. Namun matanya bukan lagi mata manusia, itu mata yang menyimpan sesuatu sesungguhnya. Dan ketika truk lewat, aroma sate kembali memenuhi udara. Pagi menyapa alas roban dengan sinar matahari yang pucat seolah matahari pun enggan benar-benar bersinar di tempat itu. Kabut masih menggantung di atas jalan raya, tipis tapi cukup untuk membuat siapapun merinding saat melintas di depan warung sate yang kini tampak lusuh. Usman berdiri diam. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Semalam, tidak ada jeritan, tidak ada gamelan, tidak ada ritual, tidak ada darah. Namun mata Usman bukan lagi mata manusia yang sama. Ada dua emosi yang bercampur di sana, takut dan menerima. Usman membuka gembok warung perlahan. Krik, sendi kayu pintu berbunyi seperti suara tulang yang dipaksa bangun setelah lama mati. Saat pintu terbuka, aroma sate segar, gurih, dan menggoda langsung menyambut. Padahal Usman belum memasak apapun. Di dalam meja-meja sudah tersusun rapi. Piring bersih, tusuk sate, siap digunakan. Bara arang sudah menyala pelan. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyalakannya. Untuk sejenak, Usman hanya berdiri memandang semuanya. Hening, lalu ia berkata pelan. Seperti berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. "Jangan paksa aku." Tidak ada jawaban, tapi dengkuran gamelan samar datang dari arah dapur. Usman menghela napas panjang, lalu melangkah ke tempat bakaran sate. Tangannya mengambil tusukan daging secara otomatis, seolah tubuhnya bekerja sendiri, seolah ia hanya perantara. Saat sate diletakkan di atas bara, suara gamelan langsung berubah lebih jelas, seperti tepuk tangan, arwah, seperti persetujuan. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depan warung. Seorang pemuda turun, masih memakai jaket ojek online. Ia melihat papan nama warung. Sate gamelan, Gending alas Robania tersenyum kecil. "Wah, viral nih di TikTok. Katanya enak banget, sampai bikin lupa pulang." Ia masuk sambil tertawa kecil. "Mas, satu porsi sate kambing, yang paling empuk ya?" Usman tersenyum tipis. "Tentu, semuanya empuk." Pemuda itu duduk, matanya tidak sadar memperhatikan sekitar. "Warungnya kayak jadul ya, tapi ada auranya." Usman tidak menjawab. Ia terus membakar sate, membaliknya pelan.
Setiap kali tusuk sate menyentuh bara, suara gamelan berdesing mengikuti. Ting, tung, ting. Pemuda itu mengangkat alis. Mas, itu suara dari speaker ya? Usman berhenti sejenak. Matanya perlahan menatap pemuda itu. Lalu ia menjawab dengan suara datar, tapi menggigilkan tulang. Bukan, itu suara dari tempat mereka menunggu makanannya. Pemuda itu tertawa meski tawa itu terdengar dipaksa. Wah, horor ya mas? Konsep marketing gitu? Usman tidak tertawa. Ia menyajikan sate itu di meja. Aromanya luar biasa. Pemuda itu langsung mengambil satu tusuk. Namun sebelum gigitan pertama, delekuk, suara pintu kayu di belakang warung terbuka sedikit, srek. Pemuda itu menoleh. Ada orang di belakang. Usman hanya menunduk. Pemuda itu mengambil sate kedua. Lalu ketiga. Lalu keempat. Wajahnya mulai berubah. Awalnya nikmat, lalu bingung, lalu panik. Mas, kenapa badanku terasa dingin? Suaranya mulai bergetar. Usman hanya menjawab pelan. Itu tandanya mereka menerima. Pemuda itu berdiri terburu-buru. Mas, aku mau pulang. Aku. Namun saat ia melangkah menuju pintu, pintu itu tertutup sendiri. KLAK. Terkunci. Lampu berkedip. Gamelan semakin keras. Brang, brang, dung, dung, ting, bram. Bayangan hitam mulai memenuhi sudut ruangan. Pemuda itu menjerit, Mas, tolong. Apa ini? Usman berdiri perlahan. Ia menatap pemuda itu dalam-dalam. Suaranya lirih, namun mengandung beban puluhan tahun. Aku sudah berusaha menghentikan ini, tapi sudah terlambat. Sekarang, warung ini bukan lagi punyaku. Hemtir itu memukul pintu, menangis, berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang pernah mendengar, karena setiap jeritan ditelan gamelan. Setelah beberapa menit, suara itu mereda, dan tiba-tiba, sunyi. Usman memejamkan mata. Air mata mengalir. Ia berbisik, maaf. Jam menunjukkan 01,44 dini. Hari, warung kembali rapi. Tidak ada jejak orang lain. Hanya satu piring sate kosong di meja. Dan aroma darah yang samar, bercampur bumbu kacang. Usman menutup warung lagi. Ia memandang jalan raya. Mobil lewat, motor melintas. Semua terlihat biasa. Namun Alas Roban tahu, dan siapapun yang berhenti di warung itu, sudah ditentukan. Sejak malam itu, masyarakat sekitar tahu, satu hal, warung itu tidak boleh dibuka, tidak boleh disentuh, tidak boleh direnovasi, tidak boleh dihancurkan. Karena di dalamnya ada sesuatu yang masih menunggu. Dan sampai hari ini, beberapa sopir truk bersumpah, jika mereka melintas tepat jam 1:44 dini hari, mereka bisa melihat Usman berdiri di depan warung tersenyum, sambil berkata pelan, Poreng buk, eyo.